Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan mata kuliah Auditing 2. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan liabilities jangka panjang atau pemeriksaan utang jangka panjang. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang pemeriksaan liabilities atau utang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun dari tanggal neraca. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan hutang jangka panjang atau liabilities jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang atau kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun ditinjau dari tanggal neraca. Hutang jangka panjang juga merupakan kewajiban yang dimiliki oleh entitas saat ini yang harus segera dibayarkan kepada pihak ketiga atau debitur yang pembayarannya menggunakan aset lancar dalam waktu 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi jangka waktunya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. Sebelum kita membahas lebih jauh atau berbicara lebih jauh tentang utang jangka panjang, kita akan membahas ya pokok-pokok pembahasan dalam pertemuan hari ini adalah tentang definisi utang jangka panjang, kemudian kita juga akan membahas tentang prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang di laporan posisi keuangan. Kemudian hari ini juga kita akan memeriksa tentang tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang, kemudian prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang. Kita juga akan membahas tentang tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Kemudian kita juga akan belajar tentang audit program, ya, pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Kalau kemarin kita belajar tentang hutang jangka pendek, di mana utang jangka pendek itu terdiri dari utang usaha, kemudian utang segera dibayar, utang gaji, utang pajak, ya, dan juga utang jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Itu yang kita bahas kemarin. Hari ini adalah kita akan belajar tentang utang jangka panjang. Teman-teman juga harus tahu sih komponen atau jenis utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini terdiri dari pinjaman bank, khususnya adalah kredit investasi. Kredit investasi ini termasuk pinjaman jangka menengah atas. Ya. Jadi bisa juga masuk kredit modal kerja yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Jadi di sini pinjaman bank ini bisa kredit investasi ataupun kredit modal kerja yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian utang obligasi, ada utang leasing seperti teman-teman kalau kredit kendaraan atau motor, mobil melalui perusahaan leasing, maka ini dibukukan di utang leasing. Tapi kalau teman-teman beli mobil dan dibiayai dengan
kredit kepemilikan mobil, maka dibukukan di sini ya, pinjaman bank. Kalau ini perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan non bank. Kemudian ada utang hipotek, ada juga utang wesel jangka panjang. Selanjutnya adalah kalau kita melihat posisi dari utang jangka panjang. Kalau di neraca, teman-teman di posisi aktiva ini ada aktiva lancar, kemudian ada aktiva tetap, tapi di posisi pasiva itu ada utang lancar, kemudian ada utang jangka panjang, ada equity. Jadi letaknya utang jangka panjang itu ada di antara utang lancar dan equity. Jadi tadi KI, kemudian obligasi, kemudian utang leasing ya, utang hipotek, kemudian wesel jangka panjang, wesel bayar jangka panjang ya. Ini dibukukan di posisi utang jangka panjang yang letaknya adalah di antara utang lancar dengan equity. Perusahaan atau klien kita memiliki utang. Kenapa dia harus utang dengan jangka waktu yang lama atau jangka waktu menengah atau jangka panjang? Tentu mereka memiliki alasan. Ya. Kenapa sih perusahaan atau klien kita itu menggunakan sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional mereka dengan dana jangka panjang atau utang jangka panjang? Biasanya mereka akan untuk pembelian capital expenditure atau dia membangun pabrik, membangun perkebunan, kemudian bisa juga dia beli mesin-mesin, bangun gedung ya, dan lain sebagainya yang perlu waktu yang cukup lama untuk mengembalikannya dari hasil dari objek yang dibiayai tadi. Jadi mereka tidak mungkin bisa mengembalikan dana investasi itu dalam 1 tahun, sehingga mereka mengajukan kredit investasi atau pembiayaan alat berat ya. Selain bisa dibiayai dengan kredit investasi, mereka juga bisa mengambil leasing ya dari perusahaan multi finance. Kembali lagi ke alasan ya, alasan kenapa perusahaan atau entitas yang kita periksa itu menggunakan utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah merupakan alternatif pembiayaan perusahaan selain dari tambahan modal dari para pemegang saham dan laba dari kegiatan operasional. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih alternatif pembiayaan dengan menggunakan utang jangka panjang. Pertama, seringkali perusahaan tidak dapat melunasi utang jangka pendeknya dari aktiva lancarnya, sehingga mereka ambil utang jangka panjang untuk lunasin utang jangka pendeknya. Dengan alasan bahwa dengan mengambil utang jangka panjang ini akan lebih menguntungkan. Ya. Mungkin karena tingkat bunganya lebih rendah atau alasan lain. Kemudian utang jangka panjang seringkali juga timbul akibat dari kebutuhan dana yang besar, di mana para pemegang saham ini tidak mampu atau mau memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara menambah modalnya. Jadi mereka tidak mau ya menambah modalnya untuk memenuhi kebutuhan investasinya. Bisa juga ada kemungkinan perusahaan ya,
membutuhkan kebutuhan dana dengan cara mengambil pinjaman jangka panjang ini menurut dia lebih murah bila dibanding dengan menerbitkan atau menambah pembiayaan dari equity. Ya. Karena dengan mengambil pinjaman jangka panjang, bunganya dari pinjaman itu bisa sebagai faktor pengurang untuk pengurang pajak. Ya. Karena interest pajak kan dihitung dari earning before interest and tax. Kemudian setelah dikurangi interest, ada earning before tax. Baru nanti akan dihitung pajak. Jadi setelah dikurangi interest, tentu kalau dia nggak ngambil pinjaman, maka langsung EBIT itu nilainya sama dengan EBT ya. Jadi dengan tanpa bunga tadi, tentu pajaknya akan lebih besar. Tapi kalau perusahaan ini mengambil bunga, maka earning before interest and tax, kemudian dikurangi interest, baru ketemu earning before tax, baru dari situ baru dikalikan dengan tarif tax-nya. Ya. Jadi dia bisa mengurangi pajak yang harus dibayar. Jadi menurut mereka ini adalah lebih menguntungkan dibanding kalau pemegang saham ini harus menambah modalnya. Kemudian alasan selanjutnya adalah seringkali lebih menguntungkan jika aktiva tetap itu juga dibiayai secara leasing ya. Dibanding mereka membeli sendiri dari modal atau dari equity atau dari laba yang disisihkan ya. Jadi dia memandang itu akan lebih menguntungkan kalau dia membeli aset tetapnya itu dari leasing. Ini adalah beberapa alasan kenapa perusahaan menggunakan utang jangka panjang ya, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan investasi mereka. Selanjutnya adalah prinsip akuntansi berterima umum. Pada laporan keuangan, posisi utang jangka panjang pada laporan posisi keuangan utang jangka panjang harus didokumentasikan dengan baik. Untuk setiap jenis utang jangka panjang harus dicantumkan secara terpisah dan diungkapkan dengan benar. Pengungkapan yang baik untuk utang jangka panjang ini meliputi jenis utangnya, ya. Apakah kredit investasi, kredit modal kerja yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, obligasi, kemudian ada hipotek, ada utang leasing atau wesel bayar yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Ya, jadi jenis-jenis utang itu harus dijelaskan. Kemudian tanggal jatuh temponya, kemudian jumlah yang diajukan, jumlah uang yang diambil atau dicairkan, kemudian besarnya biaya bunga, kemudian pembatasan terkait pengambilan pinjaman ya, sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian kredit. Kemudian di mana di perjanjian kredit itu selain ada pembatasan untuk tidak membagi dividen, mereka biasanya juga mensyaratkan adanya jumlah modal kerja minimal yang harus mereka pelihara agar kegiatan operasional mereka tidak terganggu. Serta juga ada penjelasan tentang aktiva yang dijaminkan baik itu untuk aktiva lancar seperti AR dan inventory, kemudian ada
biasanya juga yang dijaminkan itu berupa juga fake aset. Fake aset ini bisa juga gedung, tanah, kemudian bangunan, pabrik, alat berat, dan lain sebagainya sesuai dengan objek pembiayaan yang mereka peroleh dari utang jangka panjang. Utang jangka panjang biasanya digolongkan menjadi dua tipe, yaitu utang jangka panjang dengan pernyataan tertulis seperti pinjaman bank dan obligasi, dan utang jangka panjang tanpa pernyataan tertulis seperti pengkreditan yang ditangguhkan, jaminan dari pelanggan, kemudian ada utang garansi produk. Kemudian wesel bayar yang dicantumkan pada laporan posisi keuangan secara setara termasuk tanggal jatuh temponya dan bunga atau wesel bayar yang dikurangi secara nominal dan ditambahkan premi yang belum diamortisasi atau diskonto obligasi yang belum diamortisasi seperti juga surat utang yang telah dibeli sebagai obligasi pemerintah dan belum diterbitkan, muncul di neraca sebagai pengurang dengan jumlah yang dapat diterbitkan pada nilai nominal. Untuk obligasi atau surat utang pemerintah tidak bisa dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, utang obligasi dapat disajikan dalam neraca pada nilai nominalnya dan dicantumkan pada tanggal jatuh tempo serta tarifnya. Alternatif lain adalah utang obligasi disajikan pada nilai nominalnya ditambah dengan premi obligasi yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan diskonto obligasi yang belum diamortisasi. Kemudian obligasi yang dilunasi, yang dibeli dengan treasury bond dan yang belum dikeluarkan lagi, harus disajikan dalam neraca sebagai pengurang jumlah obligasi yang diizinkan untuk dikeluarkan sebesar nilai nominalnya. Treasury bond tidak boleh disajikan sebagai aktiva. Lanjut kita ke tujuan pemeriksaan utang jangka panjang atau pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Kita melakukan pemeriksaan hutang jangka panjang ini dilakukan dengan tujuan untuk meyakini adanya pengendalian internal yang tepat atas hutang jangka panjang. Kemudian hutang jangka panjang yang merupakan kewajiban entitas telah diakui seluruhnya pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan telah disetujui oleh pejabat entitas yang berwenang. Kemudian kita harus meyakini bahwa kewajiban jangka panjang yang tercantum sebenarnya merupakan kewajiban entitas. Kemudian mengidentifikasi, tujuan kita adalah mengidentifikasi kewajiban atau hutang jangka panjang dari tuntutan hukum atau aset yang dijaminkan. Kemudian kewajiban jangka panjang dalam mata uang asing bertanggal neraca telah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia bertanggal neraca. Sedangkan selisihnya, selisih dari konversi pada tanggal waktu konversi itu bisa dicatat di pos laba rugi tahun berjalan. Jadi ada selisih kurs yang bisa menyebabkan perusahaan untung atau rugi itu harus dibukukan pada akun atau perkiraan laba rugi tahun berjalan. Bunga atas kewajiban jangka panjang yang diakui pada tanggal neraca adalah benar-benar terjadi, diperhitungkan dengan benar dan ditagihkan kepada entitas. Kemudian hutang jangka panjang telah dicatat, kemudian diklasifikasikan dan diungkapkan secara akurat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Jadi kita harus meyakini bahwa hutang jangka panjang
panjang atau liabilitas jangka panjang telah dicatat, diklasifikasikan dan diungkapkan secara akurat sesuai dengan standar. Ini adalah tujuan kenapa kita sebagai auditor melakukan pemeriksaan hutang jangka panjang. Lanjut kita ke prosedur atau langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan pada saat teman-teman ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan akun hutang atau liabilitas jangka panjang. Pertama, langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan pemeriksaan. Periksa dan nilai pengendalian internal atas kewajiban jangka panjang. Kemudian melakukan penelaahan atau telaah ringkasan perubahan dari hutang jangka panjang, termasuk diskonto kalau ada, premi, dan bunga selama periode laporan. Teman-teman juga harus melakukan konfirmasi ke pihak bank misalnya, termasuk pertanyaan tentang batas kredit, tanggal neraca, suku bunga, persyaratan pinjaman, dan jaminan yang disyaratkan. Kemudian teman-teman juga bisa minta atau teman-teman harus minta salinan perjanjian kreditnya dan mengkonfirmasi bahwa data yang terdapat dalam perjanjian kredit sesuai dengan data yang terdapat dalam kertas kerja penilaian hutang jangka panjang. Kemudian teman-teman juga harus memeriksa apakah bunga yang diperoleh diakumulasi atau diskonto diamortisasi. Kemudian teman-teman juga harus memasukkan beban bunga dan amortisasi pinjaman diskonto atau premi dalam jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Diskonto atau agio yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai pengurang atau biaya tambahan terhadap nilai nominal obligasi. Kemudian teman-teman juga harus melakukan penelaahan terhadap perhitungan bunga obligasi, kemudian pembayaran bunga, kemudian diskonto dan premi. Kemudian teman-teman juga harus menentukan apakah ada kewajiban jangka panjang atau hutang tagihan yang telah diperbarui setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah kewajiban harus terus diklasifikasi sebagai hutang jangka panjang atau hutang lancar dan lain sebagainya. Jadi masih banyak beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan pada saat teman-teman ditugaskan untuk memeriksa hutang jangka panjang. Tujuan substantif terhadap liabilitas jangka panjang. Ini kalau kita lihat di sini bahwa tujuan substantif terhadap liabilitas jangka panjang adalah untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berhubungan dengan utang jangka panjang. Kemudian membuktikan bahwa saldo utang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditur yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi berkaitan dengan utang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Kemudian ketiga adalah membuktikan kelengkapan transaksi
yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo utang jangka panjang yang disajikan di neraca. Selanjutnya adalah tujuannya adalah membuktikan bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca merupakan klaim kreditur terhadap entitas. Kemudian juga membuktikan kewajaran penilaian utang jangka panjang yang tercantum di neraca. Kemudian membuktikan kewajaran penyajian pengungkapan utang jangka panjang yang ada di neraca. Jangan sampai ada utang-utang fiktif atau utang-utang rekayasa untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena ada beberapa kasus di mana perusahaan telah melakukan markup tentang hutang dengan tujuan yang kurang baik, bisa juga utang merekayasa utang terhadap perusahaan afiliasi dengan tujuan untuk pengurangan pajak nantinya. Dengan membayar bunga kepada perusahaan afiliasi maka bisa mengurangi laba ya, laba setelah atau before tax ya. Oke, kita lanjut ke pengujian atau program audit, di mana di dalam pemeriksaan pengujian atau pemeriksaan atau pada saat kita melakukan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang ini ada 5 tahap ya yang harus dilakukan, yaitu prosedur awal audit, kemudian nanti ada prosedur analitik, kemudian ada pengujian terhadap transaksi rincian saldo, pengujian terhadap saldo akun rinci, kemudian yang terakhir itu kita akan melakukan verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Ini adalah 5 tahap yang akan dilakukan untuk pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Prosedur awal dari pengujian substantif adalah dilakukan dengan tujuan prosedur audit awal ini sebelum membuktikan saldo utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca sesuai dengan utang jangka panjang yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Jadi pada awalnya auditor harus melakukan rekonsiliasi antara informasi utang jangka panjang yang ada di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Ini diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa informasi yang tercantum di neraca telah didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Jadi pada prosedur awal ini intinya auditor harus melakukan rekonsiliasi ya, antara informasi utang jangka panjang yang ada di neraca dengan data pendukungnya. Ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa informasi yang tercantum di neraca telah didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenarannya dan validitasnya. Selanjutnya adalah ada 5 tahap yang harus dilakukan oleh auditor pada saat melakukan pemeriksaan awal atau prosedur awal. Pertama, auditor harus mengusut atau menelusuri saldo utang jangka panjang yang tercantum di neraca ke saldo akun jangka panjang yang bersangkutan dalam buku besar. Kemudian harus menghitung kembali saldo akun utang jangka panjang di buku besar. Kemudian teman-teman harus melakukan review terhadap mutasi yang luar biasa dalam jumlah dan sumber posting akun utang jangka panjang.
Jadi teman-teman harus concern terhadap mutasi yang tidak normal atau abnormal. Ya. Kemudian teman-teman juga harus mengusut, ya, menelusuri saldo awal akun utang jangka panjang ke kertas kerja tahun lalu. Jadi saldo per 1 Januari itu apakah sama dengan saldo akhir per 31 Desember tahun sebelumnya. Kemudian juga teman-teman harus melakukan pengusutan posting pengkreditan dan pendebitan akun utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya adalah prosedur pengujian analitik. Pengujian selanjutnya setelah auditor atau teman kita yang ditugasi untuk melakukan pengujian statistik utang jangka panjang, teman-teman harus melakukan pengujian analitik. Pengujian analitik ini adalah merupakan pengujian untuk membantu auditor dalam mengenal bisnis yang dijalankan oleh klien kita dan untuk mengetahui bidang bisnis yang membutuhkan audit secara intensif. Oleh karena itu, auditor harus melakukan perhitungan rasio sebagaimana di samping ini ya. Rasio-rasio yang biasanya digunakan adalah rasio utang terhadap modal dengan menggunakan formula jumlah utang dibagi jumlah aktiva. Jadi rasio utang terhadap dengan total aktiva dengan menggunakan formula jumlah utang dibagi dengan jumlah aktiva. Kemudian bisa juga menghitung rasio utang dengan ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas dengan formula jumlah utang dibagi jumlah ekuitas, ada time interest earned, atau yang sering kita dengar ada TIE, ya, laba bersih usaha dibagi biaya bunga. Biaya bunga ini bisa juga bunga obligasi atau bunga pinjaman ya, yang berjangka waktu atau yang bersifat angsuran, termasuk tadi KI, kemudian ada leasing, kemudian ada hipotek. Kemudian kita juga bisa menghitung rasio biaya bunga dengan utang, yaitu dengan menggunakan rumus biaya bunga dibagi rata-rata utang. Rasio yang telah dihitung kemudian dibandingkan dengan harapan. Misalnya auditor ingin mengetahui ya, apakah performa dari klien kita itu lebih baik, sama atau lebih jelek dari tahun lalu. Jadi auditor juga dalam hal ini akan membandingkan dengan data-data klien di tahun-tahun sebelumnya, atau juga bisa membandingkan dengan rata-rata industri. Kemudian bisa juga teman-teman membandingkan dengan rasio yang telah dianggarkan sebelumnya atau yang telah ditetapkan oleh manajemen pada awal tahun atau akhir tahun sebelumnya pada saat mereka melakukan rapat untuk penyusunan budget ya. Perbandingan rasio ya, ini bisa membantu bagi teman-teman auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa ya. Seandainya ada peningkatan yang signifikan ya,
Itu bisa nantinya ditelusurin apakah ada transaksi yang luar biasa, apakah peningkatan yang signifikan tadi disebabkan adanya perubahan akuntansi yang digunakan, atau ada perubahan usaha, ya, sehingga keuntungannya meningkat dan lain sebagainya. Atau bisa juga perubahan dari rasio itu karena adanya salah saji, baik itu sengaja maupun yang tidak sengaja. Jadi ada beberapa kemungkinan kalau ada peningkatan yang signifikan, makanya kalau ada perubahan yang signifikan, kita sebagai auditor harus melakukan penelusuran untuk mengetahui akar masalah, ya, akar permasalahannya kenapa itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Selanjutnya adalah pengujian terhadap transaksi rinci. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan pengusutan terhadap penerimaan uang dari penarikan utang jangka panjang. Uangnya yang berhasil ditarik atau dicairkan dari fasilitas kredit yang dicairkan itu digunakan untuk apa. Kemudian utang itu diperoleh dari siapa? Bank, lembaga keuangan non-bank, atau diperoleh dengan menerbitkan obligasi. Teman-teman juga harus minta konfirmasi, ya, mengenai utang jangka panjang dari bank atau trust company. Teman-teman juga harus memeriksa dokumen yang mendukung terhadap transaksi pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Tapi kalau di bank, ya, pembayaran pokok dan bunga ini biasanya sudah dilakukan secara otomatis karena mereka akan disetting di mana pada saat tanggal pembayaran mereka akan langsung mendebit secara otomatis sepanjang saldo gironya mereka mencukupi. Kemudian teman-teman juga harus memeriksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang berikut asuransinya. Jadi teman-teman dengan meminta perjanjian kredit, ya, tentu teman-teman sudah memiliki gambaran tentang jenis utangnya, kemudian jenis jaminan, kemudian kewajiban-kewajiban di mana aset yang harus ditutup asuransi pasti mereka akan di-cover dengan asuransi. Dan yang lebih penting adalah mengenai jangka waktunya, ya, jangka waktu pertanggungannya, dan juga mengenai bankers note-nya, bankers clause-nya siapa. Kemudian teman-teman sebagai auditor tadi juga harus memeriksa kepatuhan klien, ya, terhadap pemenuhan batasan-batasan yang disyaratkan oleh pihak bank, ya, atau pihak yang memberikan pinjaman kepada klien kita. Kemudian periksa dokumen yang terkait dengan treasury bond jika ada. Kemudian periksa perhitungan bunga, amortisasi premi, dan diskoto obligasi dan bunga obligasi. Jika perusahaan tersebut mengeluarkan surat berharga dalam bentuk obligasi. Kemudian selanjutnya adalah pengujian terhadap akun rinci. Pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang teman-teman harus lakukan adalah minta atau buat rincian utang jangka panjangnya.
Ada tadi mungkin ada utang KI-nya berapa, kemudian utang obligasinya, kemudian utang leasingnya, kemudian ada utang hipotek kalau ada, kemudian utang wesel bayar, ya, jangka panjangnya berapa. Teman-teman, kalau klien kita belum memiliki daftarnya, Anda juga harus membuat itu. Kemudian minta dan pelajari kopi dari trust indenter, yang dan surat perjanjian kredit jangka panjang atau auditor auditor atau teman-teman harus mempelajari tentang pasal-pasal yang tercantum dalam perjanjian kredit, ya, terutama mengenai jumlah kredit yang disepakati untuk ditarik, kemudian tujuan penggunaan kreditnya, jangka waktu, jatuh tempo, tingkat bunga pinjaman, dan tanggal pembayaran. Kewajiban klien untuk memelihara aktiva yang dijaminkan, jenis dan nilai aktiva yang dijaminkan, batasan yang dikenakan dalam sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Ya, biasanya ada syarat-syaratnya, di situ ada hal-hal yang harus dipenuhi dan hal-hal yang harus dihindari atau hal-hal yang dilarang. Kemudian teman-teman juga harus memeriksa, ya, kesesuaian penilaian utang jangka panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Ini untuk mengetahui jumlah lembar obligasi juga, ya. Kemudian tanggal pengeluaran, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran, dan tarif bunga, aturan mengenai pelunasan obligasi, dan lain sebagainya. Jadi pemeriksaan kesesuaian penilaian utang jangka panjang ini khususnya diperuntukkan untuk obligasi dan pinjaman jangka panjang lainnya. Hitung kembali, ya, hitung kembali amortisasi premi dan diskon obligasi. Auditor harus memeriksa ketelitian perhitungan amortisasi premi atau diskon obligasi dan wesel tagih jangka panjang untuk menentukan ketelitian nilai kedua tipe utang jangka panjang tersebut. Selanjutnya adalah verifikasi, pengujian, dan pengungkapan. Ini adalah langkah terakhir dalam program audit pengujian substantif terhadap liabilitas jangka panjang. Di tahap verifikasi, pengujian, dan pengungkapan, pertama teman-teman harus periksa klasifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di neraca. Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo harus dibukukan sebagai utang lancar jika pelunasan sumbernya dari aktiva lancar. Namun, jika sumbernya diambil dari sinking fund, maka perkiraan tersebut tetap dibukukan di utang jangka panjang. Teman-teman juga harus minta perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang ada di dalamnya untuk menilai apakah klien telah membuat penjelasan yang memadai dan dalam penyajian utang jangka panjangnya. Auditor juga perlu mempelajari semua pasal yang tercantum di dalam PK atau trust company-nya. Kemudian selanjutnya adalah auditor harus periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang atau penjelasan yang terkait dengan utang jangka panjang. Umumnya penjelasan utang jangka panjang ini menyangkut nama utang, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, batasan aktiva, dan lain sebagainya, sebagaimana kita jelaskan di muka.
Ini contoh pemeriksaan utang jangka panjang. PT milik bersama mengajukan kredit modal kerja pada Bank Bintang senilai 8 miliar pada tanggal 6 Februari. Disetujui tanggal 10 Maret, jangka waktu kredit 5 tahun sejak ditandatangani atau diotorisasi. Untuk angsuran pokok dari pinjaman bunga pinjaman tersebut harus dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulan. Dengan adanya penerimaan kredit tersebut, PT milik bersama mencatat penerimaan kas sebesar 7.990 dan membukukan beban provisi 10 juta. Anda sebagai auditor diminta untuk memberikan gambar atau menggambarkan mengenai langkah-langkah dari audit yang akan diaudit, gambarkan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, ya, sesuai dengan aksesi pada akun utang jangka panjang. Kemudian membuat penilaian mengenai informasi yang telah disajikan pada kasus di atas, apakah telah memadai jika dijadikan sebagai penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Demikian teman-teman pembahasan hari ini tentang pemeriksaan utang jangka panjang, di mana poin-poin yang kita pelajari hari ini adalah tentang definisi utang jangka panjang. Kemudian ada prinsip akuntansi berterima umum, tujuan pemeriksaan, kenapa kita melakukan pemeriksaan liabilitas jangka panjang, kemudian kenapa kita juga melakukan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Kita juga harus tahu mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat kita melakukan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Oke, mudah-mudahan pembahasan hari ini itu bermanfaat bagi teman-teman. Dan bisa menambah wawasan bagi kita sebagai calon-calon auditor di masa depan. Tentu apa yang kita pelajari hari ini adalah hanya sebagai ilmu dasar, di mana teman-teman akan selalu mengembangkan, ya. Karena auditing ini sifatnya selalu fleksibel dan akan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Tentu pendekatan-pendekatan serta audit-audit program yang ada yang terkait dengan pemeriksaan utang jangka panjang juga harus terus disesuaikan. Demikian teman-teman yang bisa sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan sampai berjumpa di pemeriksaan atau di pertemuan selanjutnya.